penumpang udah pada teriak-teriak, udah pokoknya kiri kanan kaca tuh udah habis, udah kayak bubur lah tuh 71. Tapi seru, keren, ya kan. Terus sepatu itu udah robek-robek, itu celurit apa segala macam, ya kan. Oh, dinaikin apa gimana nih? Nggak bisa naik dia, dari belakang dia naik. Assalamualaikum. Ketemu lagi nih kita nih di channelnya Kapal True Story. Kita masih nyeritain historicalnya teman-teman kita di alumni penerbangan. Nah, saat ini kita berada di daerah Karawaci ya. Daerah Karawaci di tempat usahanya Bang Ipung Injun tahun 99 yang punya usaha sablonan nih. Kayak gitu. Nah, untuk edisi saat ini kita ngupasin ceritanya teman-teman penerbangan 616 anak-anak negeri gitu. Kebetulan udah hadir di sini Tangkle gitu. Mungkin udah banyak yang kenal nih sama Bang Tangkle. Posisinya kita akan cerita-cerita nih kisah-kisahnya Tangkle nih di kapal 616. Terima kasih banyak nih udah terus mantengin channel KTS-nya. Tetap jaga kesehatan. Posisi lagi pandemi corona nih, mudah-mudahan sih kita semua diberikan kesehatan. Amin. Terus menjelang mau masuk bulan puasa, kami dari kru KTS mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ucapan atau perbuatan. Semoga ibadah puasa kita ke depan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Gitu. Ya. Nah, ini udah ngeliat ya. Tangkle nih. Gimana ya, Bang? Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat, Bang. Waduh. Tangkle ini 99. Posisinya veteran, Bang ya? Veteran 4 tahun. Veteran 4 tahun. Jadi nggak cuma teman-teman yang lain juga ngerasain 4 tahun. Tangkle juga ngerasain juga 4 tahun nih. Jadi nggak cuma PW juga. PW 4 tahun juga kan, itu sama kan. Tangkle aja nih dipanggilnya gitu. Tangkle aja, Bang. Tangkle aja. By request deh, oke. Kle, gimana Kle? Kabar saat ini gimana nih? Ya alhamdulillah keadaan sehat semua, keluarga sehat, teman-teman semua sehat juga. Posisi udah berkeluarga ya? Udah alhamdulillah. Alhamdulillah posisi sudah punya putra-putri. Berapa banyak nih? Ini yang sekarang ada 3. Sekarang lagi hamil lagi alhamdulillah nih. Kayak dikasih anak buah lagi nih. Kurang lebih 2 bulan lah. 2 bulan ya? Mudah-mudahan sehat. Amin, amin, buat bayinya juga buat amin, amin. bundanya, Amin, buat amin. istrinya, Tangkle nih. Terus aktivitas apa aja nih, Kle? Sekarang aktivitas apa aja lah. Palu gada. Apa lu mau gua ada. Mau ditanya. Palu gak ada. Jadi kontak aja mau apaan. Tangkle ada. Kayak gitu. Nah, posisi kita ngulasin ceritanya ente waktu bersekolah di penerbangan Blok M nih. Wih, pasti bakal seru nih. Apalagi banyak nih yang manggil-manggilin ente gitu di KTS. Sampai akhirnya KTS-nya kemarin nih ngedatengin Tangklenya gitu. Nah, penerbangan negeri ya. Iya. Berarti 2000 veteran. veteran kayak gitu. Nah, bisa ceritain nih awalnya masuk di penerbangan, apa punya minat bersekolah di penerbangan? Jadi emang awalnya apa ya? Dulu satu gang tuh kan anak penerbangan semua tuh, dan ada gurunya juga di situ. Tapi emang suka banget di penerbangan, keren lah pokoknya. Dulu sempet sebelum masuk penerbangan masuk ke Surabaya di SMA Bayangkara. Tapi setelah itu denger dapat negeri, cabut kita langsung capcus dari Surabaya ke Jakarta, langsung masuk ke penerbangan. Berarti sempet masuk dulu di Bayangkara, di Surabaya. Surabaya. Gitu. Berarti sebelumnya udah masukin dulu nih pengen masuk penerbangan ya? Udah masuk. Terus cabut ke Surabaya, dengar kabar diterima di penerbangan negeri. Akhirnya balik lagi karena emang tujuannya ke situ, ke penerbangan.
Nah, ini ceritanya kan pasti pakai celana SMP dulu nih. Iya, benar-benar. Gitu, waktu masuk adanya penataran dan Pantohir ada juga ya dulu ya? Ada. Ada juga. Nah, cerita waktu masuk awal ini tuh kayak gimana tuh di negeri itu? Waktu pertama ya, penataran ya, itu sempat kaget dulu. Sempat kagetnya ada satu guru ya, keren satu guru itu. Ya, dididik sama dia tuh. Si Pasulta, Bu Si Pasulta. Wah, Sepultura ya dulu Sepultura. disebutnya. Ibu, mohon maaf. Dan itu luar biasa tuh guru tuh. Sebenarnya dia bicara seperti itu bukan ngeledek, ya kan? Untuk apa mental kita supaya kuat lah. Tapi intinya dia baik lah. Bu Sipe itu. Asik pokoknya. Mantap dia ya. Nah, mantap. Terus yang gua suka itu lagi penataran ya. Yang namanya pakai celana SMP kali ya. Ketahuan anak baru kali ya. Yang kesan banget tuh waktu ke kantin ya. Ke kantin. Biasalah senioritas. Ya kan? Seperti diadu kita. Oh, Diadu. diadu? Sama Bang Pesong. Wah, Bang Pesong. Bang Pesong. Bang Pesong nih almarhum ya. Almarhum Bang Udah nggak Pesong. ada. Diadu sama-sama satu basis. Kalau dulu masa-masa penataran tuh nggak ada sejarahnya kaos apa celana SMP tuh berani makan di kantin, ya kan? Wah, kantin tuh tempat yang Keramat lah, keramat. Keramat, angker. Untuk anak-anak baru keramat anak lah. baru. Soalnya tongkrongannya ini ya. Senioritas Senioritas bagus. itu. Seperti diadu, baku hantam lah dulu lah, sama satu basis juga. Tapi di situ kita dapat pelajaran lah, pelajaran luar biasa. Ya mental lagi. Iya. Ini awalnya nih almarhum Pesong itu bisa nyuruh pet itu sama kawan sebasis gimana nih bisa kayak gitu? Jadi emang awalnya waktu kita berdua aja selon juga ke kantin. Oh, berdua, gitu. Berdua terus ditangkap sama dia. Nguceluk nih. Nguceluk, ya kan, ditangkap. Itu sebelum sempat makan kita. Ditangkap, didudukin di bangku, suruh tonjok-tonjokan. Ya udah, tonjok beneran. Nah, tonjok beneran kita hajar itu teman satu basis. Ya, dia juga ngajar kita juga, ya kan. Nah, akhirnya dia bilang, "Wah, bagus lo. Basis berapa lo?" Langsung ditanya basis berapa. Nah, dia bilang 71 Bintaro. Nah, gitu kan. Wah, lo kayaknya lo selon juga ya. Selon juga enggak, Bang, ini lapar karena dia bilang gitu. Kalau ke kantin kan pasti lapar kan dia bilang gitu. Iya, gitu aja pokoknya keren lah pokoknya. Ya mungkin karena almarhum Pesong lihat orang pasti ini anak-anak baru nih nggak berani ke kantin. Iya. Jadi ketika ada yang berani ke kantin dia tertarik gitu. Iya. Lah nih berani-beranian nih di sini gitu. Dan hampir rata-rata yang aneh lihat nih, Bang, yang murid-murid baru tuh pada bawa makanan. Kayak anak TK aneh lihat. Dikasih sama mungkin dari rumah kali ya dia bawa. Dari rumah bawa. Nah, tapi kita selon aja datanglah ke kantin. Itu selama seminggu ditatar macam-macam lah ke kantin tuh. Ya suruh ngerayu kakak kelas lah, akhirnya kita ditabok ya kan. Tapi asik juga, aneh bilang. Ya tapi pada saatnya kita jadi kenal gitu sama kakak kelas, lebih dikenal gitu kan. Akhirnya. Lebih dikenal akhirnya. Dan jarang anak kelas 1 tuh bisa bergaul sama anak kelas 3. Nah, jarang. Kita bergaul sama mereka. Dulu juga ada almarhum Aceh ya kan. Nah, jadi alhamdulillah lah banyak apa kesan yang luar biasa waktu penataran. Dan yang hebatnya lagi nih masih penataran ya. Waktu ke jalur itu nggak ada yang berani ke jalur, anak-anak baru. Ke Blok M? Ke Blok M, kita ke jalur. Waktu itu inget Purnama itu, ya kan? Nah, pas lagi ini, kita mau celuk aja lari tuh langsung, paling depan, ya kan? Pas di depan Hotel Bayangkara tuh, Ambara, Hotel Ambara. Iya. Akhirnya dipanggil lagi sama Pesong, lu lagi, ya udah, ya kan? Kasih rokok tuh sebungkus sama dia, ya kan? Inget banget itu. Tapi intinya emang almarhum Pesong baiklah. Sampai sekarang aneh dapat pendidikan mental dari dia, sampai sekarang aneh bawa. Ke bawah sampai ke bawah. sekarang. Almarhum dulu base-nya Petas 4 dia. Batas 4. Pulau Gadung Blok M. Pulau Gadung Blok M. Berarti pas ke jalur itu pas lagi ribut juga. Ya hari-hari ribut itu. Aneh lihat hari ribut, ya kan? Aneh lihat emang tuh hari-hari ribut kan. Pokoknya luar biasa lah. Dan jarang, paling kehitung lah yang pakai celana-celana SMP tuh yang datang ke jalur tuh kehitung. Hanya angkatan aneh tuh kehitung yang datang ini. Paling banyak tuh anak 75, selon juga anak 75 tuh yang apa? Yang masih pakai seragam SMP. 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 Anak-anak 75-nya. 75.
75 berarti dulu 75-nya Bang Jalil. Bang Jalil ya, 75-nya. Posisi ente kelas 3. Ente kelas 1, di kelas 3 ya? Iya, kelas 3 betul. Cuman Bang Jalil di siang. Nah, kita lanjutin lagi ntar ceritanya nih setelah yang lewat nih. Salam satu udara. Pantengin terus. Bikin kopi lagi. Nah, jangan kemana-mana, pantengin terus nih. Tangkle 71. Mas Gudang ceritanya. Ini ceritanya belum ini nih, belum terungkap semua nih. Gitu. Nah, Kle, nih posisinya kan udah di jalur tuh. Nah, anak-anak 90-an dulu itu kan istilahnya terkenal dengan base-base gitu. Jadi anak-anak STM dulu itu pasti mereka ngebasis gitu. Ada barisan-barisan siswanya. Lagi tuh banyak juga tuh base 71 saat itu. Basis 71 waktu itu yang megang kakak kelas Meda. Meda itu dia kelas 3, aneh kelas 1 gitu. Namanya Meda. Nah, Jepang, kalau persamaran Jepang deh. Jepang. Satu angkatan juga sama Pesong. Saat itu 71 di jalur berapa tuh? Jalur 1, jalur 1. Jalur 1, oh barengnya 71, 69 juga di situ ya? 69 di samping dia. Di sampingnya ya? Nah, di samping dia. Jalur 2 ya? Nah, jadi 71 itu termasuk basis base anak tiri lah ya. Dikit tapi selon, jalurnya keren, mantap. 71 tuh, ya kan. Jadi basis 71 kita pagi tuh lihat Singgalang. Kelas 1 ya alhamdulillah dapat tanda tangan anak budut ya kan. Nah, kelas 1 udah dapat tanda tangan tanda udah. tangan. Kaki sama ini belakang. Waktu lewat Singgalang. Jadi abis tuh kita posisi di depan pintu, ya kan? Depan pintu. Nah, Pintu belakang ada juga. Belakang ada si Meda sama Ucup itu. Kakak kelas 3, Ucup kelas 2, Medanya kelas 3. Berapa banyak kita saat itu? Lagi tuh di Kita dikit cuman di satunya. 7 orang lah. 7 orang. 7 orang aja, itu. kurang lebih 7 orang itu yang saya ingat itu kan. Yang aneh ingat 7 orang. Ya tapi alhamdulillahnya pelokis langsung datang tuh, ya kan? Itu penumpang udah pada teriak-teriak, udah pokoknya kiri kanan kaca tuh udah habis, udah kayak bubur lah tuh 71. Tapi seru, keren, ya kan? Terus sepatu itu udah robek-robek, itu celurit apa segala macam, ya kan? Oh, dinaikin apa gimana nih? Nggak bisa naik dia, dari belakang dia naik, kena gina pundak kan, ya kan? Hampir 1 senti lagi, hampir kena ini nih, apa belakang nih. Urat. Nah, tembus. Tapi ya alhamdulillah masih dikasih umur panjang. Tapi asik, seru gitu kan. Walaupun udah keluar darah masih bisa ketawa-ketawa kita pas masuk rumah sakit Pertamina. Ya karena gue cinta sih sama penerbangan waktu itu kan. Emang niatnya begitu. Keren penerbangan. Iya. Tuh di Singgalang berarti posisi dia udah nunggu tuh ya. Oh, nunggu banyak, udah kayak air. Kita 7, mereka kayak air. Iya kan? Udah kayak air, banyak kiri kanan lah pokoknya. Udah kayak Karena gado-gado. emang posisinya emang banyak rakyatnya banyak Pokoknya rakyatnya. Itu kaca Metro Mini itu udah habis semua. Udah tinggal bolong semua, tinggal dibakar lah pokoknya kita tuh. Tapi alhamdulillahnya tuh datang pelokis, mereka bubar langsung. Langsung bubar ya. Anaknya dibawa tuh sama pelokis, digoncengin untuk dibawa ke rumah sakit Pertamina. Pertamina lah gitu. Langganan Pertamina tuh rumah sakit. Hampir 3 tahun langganan kita. Pas datang lalu lagi katanya. Sampai bosen, perawatnya sampai bosen. Ya, lu lagi. Iya kan? Tapi keren lah pokoknya. Itu baru ketemu titik awal tuh di Singgalang. Singgalang titik awal. Selanjutnya masih ketemu lagi tuh. Enggak, udah enggak. Waktu itu kan sama Kam Java kita masih belum ribut kan. Oh, saat itu belum ribut. Ente kelas 1 belum ada clash dengan Kampung Jawa saat itu. Jadi 1 titik aja di Singgalang aja gitu. Lagi kita masih kelas 1 itu 1 titik aja pokoknya di Singgalang. Jalur apa ya kalau kita bilang jalur merah lah, ya kan? Zona merah. Zona merah. Daerah situ udah pasti berangkat. Itu posisi pulang ya? Itu berangkat. Oh, berangkat. Pasti berangkat. Posisi berangkat. Si berangkat berarti sebelum nyampe Blok M udah ketemu kendala-kendala tuh di situ tuh. Oh, udah aman lah lewat situ. Kalau Purnama ya kecil lah kasarnya, nggak terlalu keluar keringet banget, ya kan? Nggak terlalu keluar keringet banget kalau mau Purnama. Masih bisa diatasi lah sama Purnama. Kalau Purnama. Kalau pokoknya kalau lewat Singgalang aja udah aman udah.
gitu Aman. aja. Karena zona merahnya di Singgalang. Singgalang. Nah, pada numpuk mereka itu. Berarti anak-anak mistik ya? Mistik. Nah, Anak-anak mistik ya. Nah, teman-teman mistik tuh terkenal emang dulu rame dia. Jadi kalau di bis pun teman-teman yang base-base lain itu ketemu mistik itu di Ratu atau di mana sampai keluar-keluar di jendela juga ya. Kayak gitu. pokoknya muka kita tuh dihafalin banget lah pokoknya di satu lah. Pokoknya tiap pagi pasti kita dibantai. Iya, tiap pagi. Udah hafal banget mereka. Ditungguin ya. Ditungguin. Tapi alhamdulillah Allah jaga, nggak ada yang mati, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak ada yang mati, alhamdulillah. Alhamdulillahnya gitu aja. Masih dijaga. Masih lah. diselamatin tuh. Iya. Tuh ngerasain kayak gitu ya waktu zaman ente sekolah tuh, yang mana masih usia belasan tahun ya. Sebelumnya itu udah denger nggak sih tuh kapal tuh kayak gitu gitu? Udah ada denger. Udah denger Udah ya? denger. Tapi tetap kepengen sekolah di situ ya? Iya, emang dulu SMP juga megang juga kita di SMP sekolah. Jadi udah biasa kalau ribut-ribut gitu. Udah Cuma biasa. kalau SMP kan kita nggak main bareng. Gebok-gebokan aja. Bedanya kalau STM ini kan di penerbangan pakai barang. Kalau gebok-gebokan aja. Dulu pet misalnya dipetin, udah tonjok-tonjokan habis di situ. Tonjokan aja gitu. Pas sudah masuk ke STM 90-an itu kan ke atas sudah mulai terjadi adanya mungkin karena barisan siswa jadi disebutnya tawuran tuh. Tawuran. Tawuran kan identiknya rame-rame. Akhirnya yang biasanya dibantai-bantai posisi lewat-lewat sekolah pada mempersenjatai diri. Kayak gitu. Gitu lah, luar biasa emang. Tapi asik. Tapi kita ya alhamdulillahnya nggak ada perasaan ngedon tuh. Malah suka aja gitu kayak jadi hobi gitu. Hobi bukan berarti untuk perkara kejahatan, bukan, seneng aja gitu. Hitung-hitung olahraga lah gitu aja. Olahraga ya? Hitung-hitung olahraga. Jadi apa ya, ada adrenalin di situ Iya, ya? Situ ada. Ada Luar biasa. adrenalin saat itu. Oke, kelas 1 itu selama setahun itu luar biasa lah pokoknya. Luar biasa. Kelas 1. Posisi kelas 1 berapa orang saat itu? Kelas 1 cuma 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Jadi 7. 7 Abang-abang? itu abang-abang dikit yang naik basis cuman Jepang sama satu lagi si Ucup. Oh, Ucup dia kelas 2, dia aja. Masih ngawalin Nah. adik-adiknya lah gitu. Awal gitu. Kelas 1. Nah, sekitar 7 orang itu kelas 1-nya. Kelas 2 naik, turun ke bawah, mulai rame lagi nantinya. Rame. Tapi emang pernah waktu itu tuh ditinggalin sama abang-abang pada nggak masuk kan. Ya akhirnya kita kelas 1, tapi tetap kita selon juga. Pas posisi pulang kan, 70 emang rame kiri kanan. Cuma tetap kita antepin juga, kita lawan juga, kita turun, ya kan. Tapi sempat mundur juga dia, mundur karena ngeliat kita dikit, ya kan. Dia majuin juga. Terus di radal ribut lagi waktu itu, sama anak budut. Radio dalam. Budut radal tuh yang di arah masuk situ kan. Kita antepin lagi. Habis dari radal, taman puring lagi, ya kan. Emang ketika itu emang rezekinya gitu kali ya. Kelas 1 semua kemarin tuh pure kelas 1. Ketika itu emang kelas 2, kelas 3 lagi nggak masuk waktu itu. Lagi Kita nggak masuk. ngerasain, nah. Berarti Bang Ucupnya tuh nggak masuk Nah, sama sama Bang Jepang. sama Bang Jepang. Akhirnya mau nggak mau mandiri deh, Mandiri. ngadepin rival saat itu ya. Rival. Waktu saat itu. 70 tuh SMA ya. SMA. SMA 70 yang kebetulan dia kayak anti STM juga gitu ya. Anti STM. Anti STM. Japatista gitu ya. Ya. Japatista. Emang setiap angkatan beda-beda dia nama-namanya. Iya, Kalau Japatista. 70. Tuh mereka banyak pakai pukulan baseball gitu. Pukulan baseball, golf. Dan jarang mereka tuh pakai senjata tajam, jarang. Jarang. Pukulan baseball, golf yang digunain seperti itu aja. Dan jarang dia pakai senjata tajam tuh jarang. Kopel lah, minimal kopel lah itu aja. Sama bambu. Bambu. Nah, itu aja. Keren. Itu saat itu kan jadi langganan juga nih masuk Pertamina ya. Paling nggak kan orang tua tahu tuh. Ya orang tua udah nggak kaget. Kalau nggak dari rumah sakit, sekolah, kantor polisi deh itu aja telepon. Yang Kalau telepon. atas nama kita, iya. Cuma orang tua udah tekbal juga sih, udah ngerti. Ya lu lagi. Ya tapi namanya orang tua kan segila-gilanya anak, orang tua masih pandang lah ya ketika itu. Paling udah doanya aja nyertain Iya. deh. Sampai tapi ya alhamdulillahnya nggak terucap nih lu mati aja, nggak pernah Nggak pernah orang tua. Cuma suruh hati-hati, sekolah suruh hati-hati gitu aja. Iya. Pernah dulu suruh naik taksi, dikasih duit tapi pulang nggak naik taksi.
Tetep Siapa ngebasis. tuh yang ngasih duit? Orang tua dikasih Oh, orang lebih, tua. nah, dikasih lebih, lu pulang naik taksi deh, jangan bikin macem-macem gitu kan. Akhirnya kita bikin macem-macem lagi. Bis asik sih, kalau nggak begitu nggak ini. Iya. Jadi kalau dibilang maksudnya nyari- biar kagak ngebasis gitu iya ya? nggak ngebasis. Oh. Tapi tetep aja namanya ketemu temen ya kan, Iya. pengennya bareng-bareng tuh sekolahnya itu. Pasti ngebasis, Masih ngebasis. pasti. Tuh alhamdulillah sih di kelas 1 tuh aman selamat ya. Walaupun emang banyak dapat tanda-tanda mata lah ya. Iya. Kayak gitu. Pertama budut dapat, dari budut dikasih tanda mata di ini, kaki udah itu 2 aja. Oke, kayak gitu. Tapi nggak jerak, nggak jerak. Orang ada yang jerak, kita nggak jerak. Tetap apa ya? Yang namanya cinta gitu kan. Ya, cinta sama basis, cinta juga sama kapal. Ya kan? Kalau dibilang sensasi, saat itu bukan sensasi juga sebenarnya. Karena asik aja gitu. Asik aja. Dibilang sensasi nggak bisa juga karena posisinya di tahun-tahun segitu emang jadi hal yang ditemuin sehari-hari ya. Sehari-hari makanan dah, ya makanan. Makanan dah. gitu. Jadi temuin sehari-hari yang akhirnya gimana caranya kita defend ya. Iya. Gimana caranya bertahan dari semua itu banget. Iya. Waduh, gila tuh. Sensasinya emang pasti luar biasa. Pasti. Karena emang muka emang nggak bisa di ini, emang udah dikenal gitu kan. Cuma mereka tuh nggak tahu nama aneh, cuma tahu muka aja. Nggak tahu nama kita, nggak tahu. Cuma tahu mereka, oh Tangklek ini basis ini, tapi nggak tahu orang yang mana begitu. Oh, namanya doang. Namanya doang tahu. Akhirnya teriakin mulu tuh Iya. biasanya yang kayak gitu, namanya dicariin. Ya dicariin terus. Tuh posisi kelas 1 baru pakai celana STM. Tuh udah banyak tuh cerita-ceritanya. Banyak, segudang lah pokoknya. Segudang itu cerita-ceritanya. Selama Biasa. 1 tahun. Tapi sekolah masuk terus nih ya. Sekolah ya kadang di Mei juga masuk setengah pelajaran aja. Nggak pelajaran. Nah, kan si Jabrik ininya, penjaga sekolah ini si Jabrik. Iya benar. Iya. Jabrik. Setengah pelajaran masuk sampai Bu Yani itu ada kan ya, tetangga juga guru bahasa tuh kan. Dia bilang, gua punya tetangga nih, nggak ada yang beres kalau di penerbangan, kasus semua. Nongkrong di Mei, Iya, di warteg ya. Nah, setengah pelajaran masuk. Tengah pelajaran masuk lagi. Itu tapi sampai sekarang nih kebanggaan terhadap penerbangannya masih tetap terasa ya. Gue terasa. Karena begitu banyak Terasa. apa ya, cerita ya, Cerita. cerita itu. Dapat semua di penerbangan. Dapat semua ya. Dapat semua. Pokoknya dari naik pesawat dapat juga. Pokoknya dapat semua lah pokoknya. Dapat semua. Iya, Itu dapat ngerasain pertama kali naik Naik pesawat. Itu kelas 2 gitu. Oh, naik kelas 2. Di penerbat kita PKL kan di penerbat tuh gitu. Ya kebetulan di penerbat yang ditaruh something bangor-bangor semua emang. Yang bangor-bangor. Pagi lari-lari. Tapi pembinanya tentara-tentara di sana asik juga. Selama berapa lama tuh? Kurang lebih 4 bulan. Dan itu pun ribut juga sama budut Pondok Cabe, ya kan. Selama kita PKL tuh ribut juga. Ada yang nge-call 1 orang buat ngebasis aja buat naruh barang di situ. Di depan tuh depan kayak gitu. penerbat. Nah, buat naruh senjata aja di situ. Jadi posisinya ngekos di situ. Ngekos juga bukan buat nginep, buat naruh barang aja. Karena ada kendala juga di Ada situ ya. kendala. Ketemu sama budut Pondok Cabe, budut berapa berarti tuh? Pondok Cabe. Di daerah CP5 kali ya? Iya, Bak Bulus. Iya, CP5. Bulus, anak-anak Bulus tuh di Iya. situ tuh. Yang tahu mungkin anak-anak kapal PKL di situ ya. Iya. Sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya itu anak-anak kapal di Lanut Husein, Bandung. Cuman di tahun berikut ke situ ya. Tapi yang emang alhamdulillahnya yang ditaruh sono yang bangor-bangor semua. Jadi emang udah mental udah siap aja. Ya yang bangor-bangor semua pokoknya yang Jadi tuh posisi pulang pergi apa gimana? kita pulang pergi. Semua pulang pergi. Oh, Ngekos jadi itu buat naruh senjata tajam aja. Heeh. Nggak buat tidur, enggak. Buat senjata tajam aja udah. Emang Pulang pergi. kita atur begitu emang. soalnya bingung, masa iya dibawa ke dalam ya? Ketemunya di mana itu sama Pondok Cabenya itu? Ya pulang di lampu merah tuh dia, yang di Gaplek itu. Di Gaplek. Di Gaplek ya? Nah, dia mereka udah nunggu. Jam-jam segitu dia tahu. Tahu aja deh ya? Tahu deh, udah tahu deh. Ya kita antepin aja udah.
Segitunya ya. Apal dia, hatam udah hatam banget. Udah hatam Nah, deh. ya. Gitu, ada anak kapal yang lagi PKL. Berarti selama 4 bulan tuh tempur terus di situ tuh. Tempur. Ribut terus. di Sempat situ. lagi ribut. Yang tentara pembina kita tahu, ya kan? Wah, besoknya kita semua suruh ini dihukum. Di penerbat, suruh angkat kaki. ketahuan tawuran. Satu kaki diangkat. Iya, satu kaki. Asik juga. Satu kaki rame-rame diangkat. Terus segala begini enggak? Enggak, kaki aja. Oh, kaki aja. Berapa lama tuh? Ya 30 menit. 30 menit kurang lebih itu kalau tinggal. Terus dikasih ujangan-ujangan deh. Ya ditanya aja, kenapa ribut? Ya gara-gara dipantekin, Pak. Kalau nggak dipantekin kita nggak bakal ribut, ya kan? Padahal kita biang kerok dulu sebenarnya. Rese juga ya. Rese. Aduh, kacau deh. Memang ya gimana ya? Udah tipikalnya juga kali tuh, udah rese-rese tuh Iya. dulu tuh anak-anak tuh. Kelas Itu 2 itu naik kelas 2. Nah, naik kelas 2 itu sendiri ada perubahan lagi nggak di batch 71-nya nih? Ada lagi berarti udah jadi abang kelas tuh. Iya. Udah punya adik. Ada waktu 71 kita ada cikal bakal waktu kan yang namanya ompong. Cuma sayangnya doi nggak sampai kelar. Veteran tapi nggak dapet ijazah. Kalau aneh kan veteran tapi dapet ijazah gitu. Nah, gimana Bedanya. itu caranya? Ada veteran yang nggak dapet ijazah, tapi alhamdulillah kita dapet ijazah. Jadi Nah, ceritain nih, bisa veteran dapat ijazah tuh gimana? ya karena kelar gitu kan. Kalau yang itu DO masalahnya. Oh, DO. DO. Tetap selesai di situ berarti. Veteran bisa dapat jasa nih. Iya. Ya, tetap pantengin aja nih ceritanya Bang Tangkel ini yang masih tipis-tipis nih, gas-gas tipis nih ceritainnya. Diaduk lagi sih kopinya, masak-masak air lagi. Tahan dulu buat cerita berikut. Salam satu udara. Jadi aneh bilang dulu ya, emang penerbangannya sekolah keren. Murid dikit tapi songong. Songongnya keren tapi, ya kan? Jadi ceritanya tuh dulu kita punya komitmen ya kan. Jadi yang boleh nongkrong di Blok M tuh kapal aja pure. Sampai dulu kita pengen ributin Bonjer, Poncol, yang jadi yang antek-antek itu tuh pengen kita ributin zaman dulu kan ketika itu. Tapi yang terwujud ya Kampung Jawa. Ya. Ketika itu emang udah memanas ya kita dengan Kampung Jawa. Sampai ketika itu ada anak Kampung Jawa tuh yang lewat lah. Ya kan, lewat itu adiknya abangnya koma.